Sekarang kita bahas soal tentang gerak vertikal. Ya, kita mulai soal pertama, soal tentang gerak jatuh bebas. Ini ada sebuah duren jatuh bebas dari pohon yang tingginya 10 meter. Bila percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapa lama waktu yang dibutuhkan duren tersebut untuk sampai ke tanah bila gesekan udara dianggap tidak ada? Ya, semua gerak pada gerak vertikal ini, baik gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah maupun gerak vertikal ke atas, ini dianggap tidak ada gesekan udara. Dari persamaan yang kita bahas tadi, itu berlaku ketika tidak ada gesekan udara atau ketika benda jatuh itu di tempat yang hampa udara. Jadi ketika ada gesekan udara, maka persamaan ini nggak bisa digunakan. Nah, ini dikasih keterangan di soal, itu dianggap tidak ada gesekan udara, otomatis berlaku gerak jatuh bebas yang tadi. Ini ada pohon, anggap pohon duren ya. Ini pohon duren, terus pohonnya ini jatuh. Ketinggian pohon duren ini adalah 10 meter. Kecepatan gravitasinya juga 10 meter. Nah, yang ditanyakan adalah waktu untuk sampai di tanah. Nah, ini di tanah 10 meter, berarti kita masukkan, karena jatuh bebas H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya saja. Tingginya 10, ini setengah, G nya juga 10, ini T kuadrat, sama-sama 10 bisa saling bagi, 2 pindah, berarti T kuadrat sama dengan 2, sehingga T tinggal kita akarkan, yaitu akar 2 sekon. Nah, ini jawaban dari soal tentang gerak jatuh bebas. Jadi dapat kita peroleh dengan mudah. Untuk mencari nilai waktu yang diperlukan, buah duren jatuh dari ketinggian 10 meter. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini tentang gerak vertikal ke atas. Karena vertikal ke atas, otomatis bendanya nanti itu dilempar ke atas. Pertanyaannya adalah, Budi melempar apel ke atas dengan kecepatan awal 72 km per jam. Ketinggian maksimum yang dicapai bola, loh kok bola? Ini maksudnya apel ya. Ketinggian maksimum yang dicapai apel adalah, karena tadi yang dilempar apel, maka yang ditanya harusnya ketinggian maksimum yang dicapai oleh apel. Dari soal dapat diperoleh kecepatan awal V0 adalah 72 km per jam. Karena belum satuan baku ya, harus kita ubah dulu. 72 kilo itu 1000, berarti kalikan 1000 cm. Jam itu 3600 sekon 1 jam. Kita bagi, nolnya dicoret, 72 bagi 36 dapat 2 kali 10, berarti 20 meter per sekon. Percepatan gravitasi seperti biasa 10 meter per sekon kuadrat. Karena ditanya ketinggian maksimum, berarti kalau benda tadi dilempar ke atas itu kan sampai maksimum, terus berhenti di sini, terus turun lagi gitu kan. Nah, tinggi maksimum persamaannya tadi apa? V0 kuadrat dibagi dengan 2 kali G. V0 nya adalah 20 ya, sudah kita ubah tadi. Kita pakai yang 20 kuadrat dibagi dengan 2, G nya 10. 20 kuadrat kan sama dengan 20 kali 20 ya. 2 kali 10 juga 20, dibagi dapat 1, 20 kali 1 berarti jawabannya adalah 20 meter. Ini soal tentang gerak vertikal ke atas. Berikutnya ini ada soal gerak vertikal ke bawah. Ada seorang anak melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Jika batu menyentuh permukaan air sumur dalam waktu 2 sekon, maka kedalaman sumur tersebut adalah, ini diketahui dari soal, ada kecepatan awal
soal adalah 5 meter per sekon. Kemudian batu akan sampai di permukaan air pada sumur itu dalam waktu 2 sekon. Gravitasi seperti biasa ya, 10 meter per sekon kuadrat. Kalau ditanya kedalaman sumur, ya berarti ditanya H. H bersamaannya adalah V0 kali T ditambah setengah kali G kali T kuadrat. Tinggal dimasukkan, V0 nya 5, waktunya adalah 2, ini setengah, G nya 10, T nya 2 kuadrat. 5 kali 2 10, setengahnya 10 itu 5, 2 kuadrat 4, berarti 10 ditambah 20, jawabannya adalah 30 meter. Nah, ini adalah jawaban soal tentang gerak vertikal ke bawah.